Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekitar lebih dari seminggu aku nggak upload video ekonomi ya, dan it's time for ekonomi in this channel. So, let's get started, guys. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas satu fungsi, yakni fungsi konsumsi. Dimana kalau misalkan kita ngomongin tentang fungsi konsumsi ya, kita pasti langsung berasal dari sini. Y sama dengan C. Kemudian berkembang terus jadi Y sama dengan C plus S. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang konsumsi, ini masuk dalam ranah kategori ekonomi makro. Karena apa? Karena hubungan antara Y dan C di sini, Y-nya ini adalah YD atau disposable income atau pendapatan nasional disposable. Apa itu pendapatan nasional disposable? Nah, pendapatan nasional disposable adalah pendapatan yang sudah siap digunakan untuk konsumsi, yang artinya pendapatan ini sudah dikurangi pajak langsung, pajak nggak langsung, iuran itu seperti misalkan bayar asuransi, BPJS dan seterusnya. Nah, itu pendapatan disposable yang sudah siap digunakan untuk konsumsi. That's why kenapa hubungannya adalah Y sama dengan C. Nah, kemudian berkembang terus jadi Y sama dengan C plus S, di mana S sama dengan investasi. Atau secara garis besar ini diambil dari konsep pendapatan nasional oleh John Maynard Keynes, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, cuman dalam konteks ini kita hanya ngomongin perekonomian yang satu bahkan dua sektor doang, yakni konsumsi dan investasi atau tabungan. Untuk fungsi konsumsinya, ketika teman-teman ngomongin fungsi konsumsi pasti langsung ketemu seperti ini. Y sama dengan C pasti ketemu dengan fungsi konsumsi ya. Konsumsi itu apa? Konsumsi yakni kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. But kalau kita ngomongin fungsi konsumsi adalah hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi, besarnya jumlah barang yang dikonsumsi dengan besarnya jumlah pendapatan yang didapatkan dan disiapkan untuk konsumsi itu sendiri. Jadi fungsinya seperti ini. C sama dengan A plus B Y D. Oke ya, C sama dengan A plus BYD. Kita ambil satu-satu. C ini udah pasti tahu teman-teman, C itu adalah konsumsinya berapa. Kemudian A di sini itu merupakan autonomous consumption atau konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Wait dulu. Kemudian B-nya di sini adalah MPC, marginal propensity to consume. Nanti aku pretelin satu-satu. Dan Y-nya adalah pendapatan nasional atau YD, pendapatan nasional yang siap untuk dikonsumsi. Nah, kita ngomongin sekarang tentang apa deh? Ya, konsumsi otonom. Kita ngomongin konsumsi otonom dulu, men. Nah, untuk konsumsi otonom sendiri, secara pengertian adalah konsumsi di mana pendapatan kita masih nol atau besarnya konsumsi saat pendapatan sama dengan nol. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, gue sederhanakan lagi jadi seperti ini fungsinya. C sama dengan 1 juta plus 0,75 Y. Oke ya, 1 juta plus 0,75 Y. Nah, 0,75 dia punya gandengan dengan Y, sedangkan yang 1 juta ini nggak ada. Kalau kita ngomongin tentang matematika, 0,75 ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, kemudian 1 juta di sini adalah konsumsi otonom atau di matematika itu disebut sebagai konstanta. Nah, secara pengertian, konstanta merupakan suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Oke ya. Konstanta adalah suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Terus dari mana 1 juta ini? Jadi kita kembali lagi ke konsumsi otonomnya. Oke ya, gue sesimpel mungkin. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ini adalah konsumsi nasional, biar lebih sederhana lagi, aku ngomongin ini adalah konsumsi seseorang atau individu. Ketika orang tersebut belum punya pendapatan, oke ya, orang tersebut pasti butuh yang namanya makan, butuh pakaian, butuh kuota, atau misalkan seperti teman-teman semua nih yang masih belum bekerja, teman-teman pasti butuh makan, baju,
kuota jalan-jalan, kemudian nongkrong-nongkrong. Nah itu kan teman-teman belum bekerja. Jadi kalau misalkan di total 1 bulan adalah 1 juta, didapat dari manakah 1 juta ini? Di dalam model itu hanya ada variabel Y, pendapatan. Berarti 1 juta didapat dari luar model. Bisa macam-macam. Bisa dari orang tua. Di sini kan di dalam model konsumsinya kan nggak ada. Kemudian bisa dari ngutang temen gitu kan, bisa dari dapat undian giveaway 1 juta rupiah atau gimana pun. Pokoknya dalam 1 bulan teman-teman itu konsumsi otonomnya adalah sebesar 1 juta, ya kan? Nah ini gue simpelkan dengan tujuan teman-teman bisa lebih paham gitu loh. Yang sebenarnya ini adalah konsumsi secara nasional, saya jelaskan melalui konsumsi secara individu. Berarti kalau konsumsi secara nasional, misalkan seluruh masyarakat itu nganggur gitu kan, tetap butuh 1 juta untuk konsumsinya, meskipun nggak punya pendapatan. Ya, which is itu adalah untuk mereka makan, ada atau nggak ada pendapatan, mereka butuh yang namanya konsumsi berupa makan, men. Nah, itu tentang konsumsi otonom. Kemudian kita ngomongin yang MPC atau Marginal Propensity to Consume atau kecenderungan konsumsi marginal. Didapatkan dari mana? MPC rumusnya adalah delta C dibagi delta Y. Kita tahu delta itu adalah tambahan, ini pun bisa dibaca guys. Delta adalah tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Kalau diangkakan tadi 0,75 berarti tambahan konsumsi sebesar 0,75% yang diakibatkan oleh penambahan pendapatan. Atau simpelnya seperti ini, cara membaca 0,75 itu adalah naiknya konsumsi sebesar 0,75 atau 75% akibat adanya tambahan pendapatan sebesar satu satuan. Satu satuan di sini bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa 10 juta. Kalau 10 juta berarti tambahan konsumsinya adalah 75%. 75% dari 10 juta adalah 7 juta setengah. Kemudian kalau misalkan tambahannya 1 juta, konsumsinya nambah 75% juga. Berarti 75% dari 1 juta konsumsinya adalah bertambah 750. Ya, itu tentang konsumsi ini. Kemudian banyak teman-teman yang tanya, kalau soalnya konsumsi gimana gitu loh. Oke, just stay tune terus di channel ini ya. Just stay tune terus di channel ini. Setelah kita bahas yang perkumpulan tadi, so kita harus lanjut di video yang berikutnya. Tunggu aja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.